Oke, saya mulai saja ya. Materi mekanika rekayasa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini Waalaikumsalam. mengenai diagram gaya. Ya, jadi lanjutan dari reaksi peletakan minggu sebelumnya. Nah, reaksi peletakan sebelumnya hasil dari perhitungan reaksi peletakan itu nanti akan digunakan untuk menggambar diagram gaya. Diagram gaya di materi kemarin ada gaya itu ada momen, ya kan? Ada gaya momen, kemudian lintang dan normal. Nah, 3 gaya inilah yang akan dicari. Nah, ini ya dalam analisa struktur ini digunakan untuk desain dimensi struktur. Dimensi struktur itu ukuran, misalnya kalau ukuran balok atau kolom, ya, kemudian ketebalan plat, kemudian besar penulangan atau diameter penulangan. Nah, ini ditentukan dari nilai momen, lintang dan normal. Dan kalau momen dan lintang ini untuk konstruksi beton, ya. Kalau normal biasanya ini untuk konstruksi baja. Normal ini nanti sama dengan gaya batang. Ini di mekanika rekayasa 2 itu lebih detail. Nah, untuk momen, lintang dan normal ini untuk mengetahui nilainya, ya, nilai maksimum, karena yang maksimum yang dilihat. Kenapa maksimum? Berarti nilai maksimum itu adalah reaksi maksimum dari beban yang ada di konstruksi. Nah, diagram gaya sama diagram momen. Ini diagram momen. Ini merupakan diagram yang menunjukkan besaran dan gambar bidang momen yang bekerja. Nah, untuk mengetahui besar momen yang bekerja sepanjang bentang, maka diasumsikan bahwa gaya yang bekerja pada jarak X. Jadi maksudnya gini, ini ada bentang A sampai B, ya. Sedangkan bebannya P ini ada di tengah. Nah, dia mau mengetahui besaran besar momen pengaruh dari beban P yang di tengah ini di sepanjang bentang antara A dengan B, ya. Jadi nanti setiap persatuan panjangnya per meternya itu momennya berapa. Nah, untuk mencari momen itu maka diturunkan dulu rumusnya, ya. Jadi nanti kalau untuk mencari misalnya di jarak 1 meter, kemudian yang kedua meter itu berapa, berarti tinggal jadi X-nya nanti itu adalah panjangnya, ya. Panjang per meternya berapa. Jadi nanti X-nya tinggal diganti. Kalau X sama dengan 0, X sama dengan 1, misalnya, atau X sama dengan 20. Nah, makanya untuk mengetahui besar momen yang bekerja sepanjang bentang, maka diasumsikan, ya, misalkan bahwa gaya yang bekerja pada jarak X. Nah, misalnya ini, ya, X ditaruh itu antara A dengan P, ya. Jadi kalau dalam momen dia ditaruh antara A dengan P, ya. Sekarang lihat awalnya dia naruhnya dari mana? Kalau misalnya dari A, misalnya A sampai ke P, ya. Pokoknya X itu antara A dengan P. Nah, kalau misalnya ini, ya. Kalau misalnya ini 10 meter misal, ya. Mulainya itu dari A, ya. Kalau mulai dari A itu berarti 0, ya kan? 10 meter itu di ujung sini. Di tengah antara 0 sampai 10 itu kan ada 1,
ada 2 sampai ada apa sini 9. Nah, jadi membacanya itu kalau misalnya ini 10 meter atau ini 5 meter ya. 5 meter bukan di tengah ini, tapi 5 meter di ujung sini 5 meternya. Di sini di awalnya itu adalah 0. Jadi ketika ini ditaruh X ya, ini X berarti nolnya di sini, apa jarak X itu X-nya di sini. X-nya itu di ujung. Ya. X-nya itu di ujung. Nah, berarti yang kita mau cari itu kan momen di titik X, ya. Berarti momen di titik X, X ini antara A dengan P, ya. X itu antara A dengan P. Ya, jadi kalau X itu antara A dengan P, sedangkan panjang A dengan P itu adalah A, maka kalau X itu tulisannya seperti ini kan. Dia jarak antara 0 dengan A. Ya. Jadi X itu antara 0 dengan A. Jadi X itu bisa sama dengan 0, nanti X itu juga bisa sama dengan A. Tuh. Nah, ketika ini ya, X-nya kan di ujung sini. Yang mau dicari berarti momen titik X. Ya, karena X-nya kalau ini sepanjang X, ya kalau dia mulainya dari kiri, nolnya di sini, berarti X-nya di ujung sini. Berarti yang mau dicari momen X di ujung ini. Nah, untuk mencari momen X di ujung ini, ya ada aturan yang tidak tertulis, ya tidak tetapi aturan ini berlaku. Gitu. Pertama, jika X-nya, ya X dari kiri ke kanan ya, maka gaya yang dilihat atau gaya yang digunakan hanya sebelah kiri X saja. Nah, ya. Ini kan X-nya itu dari A kan. X-nya dari A. Tadi nolnya di sini, sedangkan X dia berarti dari kiri ke kanan kan. Mulainya dari kiri ke kanan. Jadi yang dilihat itu hanya sebelah kiri X saja gayanya. Yang mana? Ini. Ya. Yang sebelah kiri hanya ada gaya apa? Hanya ada gaya VA. Berarti makanya MX ya. Itu warna ungu kelihatan nggak? Jadi MX itu sama dengan apa? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri cuma ada VA. Berarti VA muter. Ya kan? Berarti dia plus. VA dikali karena X tadi dari titik A, ya dari VA ini, maka dia dikali X. Nah, sekarang VA-nya ini kan sudah dicari di reaksi peletakan. Kalau dari reaksi peletakan itu dapatnya setengah P. Maka MX itu sama dengan setengah P dikali X. Nah, kita kan mau menghitung nilai momen X ini antara 0 dengan A. Dari 0 sampai A. Jadi X sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0. X sama dengan A, maka MX-nya sama dengan setengah PA. Nah, A-nya apa? Kalau A-nya setengah L, ya. Kalau A-nya setengah L berarti MX dikali, setengah P dikali setengah L. Jadinya 1/4 PL. Nah, itu. Jadi kalau X-nya ditaruhnya dari kiri ke kanan. Apakah harus dari kiri ke kanan? Tidak juga. Boleh dari yang lain. Dari kanan ke kiri boleh. Terus apa harus di sini? Di sebelah antara A dengan P? Boleh nggak kalau misalnya antara P dengan B? Boleh. Misalnya seperti ini.
Nah, ini ada yang apa? Ini yang dari B. Nah, ini kalau yang dari B, dia kan dari B ke P, mulainya dari B. Ya, nolnya di B. Nah, ada syaratnya. Jika momennya bekerja sepanjang bentang berlawanan arah jarum jam, maka nilainya dinegatifkan. Kan ini. PB kan ke kiri. Jadi kalau misalnya momen X-nya di sini, ya. Jadi kan dia kan yang dilihat kalau tadi sebelah kiri kan dari kiri ke kanan, yang dilihat apa gaya kiri. Kalau dari kanan ke kiri, yang dilihat hanya sebelah kanan. Jadi kalau dia dari kanan ke kiri, nah, kanan ke kiri, ya, momennya dinegatifkan. Jadi apa minus mx, ya. Kemudian gaya yang bekerja hanya sebelah kanan saja. Hanya sebelah kanan dari X. Ini kalau sebelah kanan berarti VB. Hanya VB saja. Nah, jadi dia kalau sebelah kanan ini kan VB minus MX sama dengan, karena VB-nya ke kiri berarti minus VB dikali X. Sehingga MX itu karena ini sama-sama minus, jadi VB dikali X. X-nya tadi sama, X-nya antara 0 sampai dengan B kan, karena ini jaraknya B. Nolnya dia dari B, ini di sini nolnya. Tinggal dimasukkan X sama dengan 0, itu maka MX sama dengan PB dikali 0. Nah, ini contohnya ini, saya bikin contoh dengan langsung tidak pakai P lagi ya. Nah, misalnya ada apa bentang, ya kan? Ini dia di tengah, P ini sebesar 5 ton misal. Ini antara A, ini kan A, ini B, antara A dengan B, ya, itu sepanjang apa namanya 10 meter. Jadi ini 5 meter, ini 5 meter, ya kan? Nah, yang apa mau dicari itu adalah momen sepanjang dari apa A ke B ini. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita bikin tadi X-nya di sini, ya kan? Dari sini ya, sini. X berarti MX-nya di ujung sini. Nah, ini berarti X-nya itu kan antara 0 sampai 5 kan? Berarti MX-nya berapa? Nah, ini VA kan? Kemudian ini VB. Sini harusnya ada HA, kalau HA-nya ada nilai. Nah, kita cari dulu reaksi peletakannya. Reaksi peletakan itu yang kita cari itu adalah VA dan VB. Sigma MA sama dengan 0. Berarti P dengan PB, sigma MA. MA itu kan yang di luar titik A mengelilingi titik A. Ini ada yang terdekat ada P. Ya, P-nya ke bawah, kemudian melingkar. Dia berarti searah jarum jam. Berarti P dikali jaraknya ke A, itu 5. Kemudian VB ke atas, muter ke kiri. Berarti dia minus PB
dikali 10 sama dengan 0. Ya. P-nya masukkan 5 dikali 5 minus PB dikali 10. Jadi PB itu sama dengan, ini kan 25 bagi 10, 2,5 ton. Terus yang sigma MB sama dengan 0. Nah, kalau sigma MB berarti yang gaya di luar B itu mengelilingi B. Ada PA dikali 10. Terus P-nya ke bawah muter ke kiri. Minus P dikali 5 sama dengan 0. Jadi PA ini sama dengan 2,5 ton. Kan sama P-nya kan 5. 5 kali 5, 25. Minus pindahin sebelah kanan. Jadi 25 bagi 10. Nah, dapat VA, dapat PB. Selanjutnya apa? Momen X. Bidang momen. Nah, kalau X-nya dari kiri ke kanan, maka yang dilihat hanya sebelah kiri. Berarti momen X itu hanya ada VA saja, ya kan? MX sama dengan VA-nya muter ke kanan, berarti VA dikali X. Ya. Sama dengan VA-nya berapa? 2,5 dikali X. Nah, karena X-nya itu 0 sampai dengan 5, ya, 5 itu berarti di sini, di titik P ini. Berarti X sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0. X sama dengan 1, maka MX-nya sama dengan 2,5. X sama dengan 2, nah, sampai X sama dengan 5. 2,5 berarti ini 5, ini 5 ton meter. X sama dengan 3, MX sama dengan 7,5 ton meter. X sama dengan 4, maka MX-nya, berapa MX-nya? 2,5 kali 4, 10 ton meter. X sama dengan 5, maka MX-nya sama dengan 12,5 ton meter. Nah, ini ya, dapat per meternya. Oh, per meternya kalau dari A 1 meter itu 2,5. Jadi digambar. Nah, penggambarannya untuk bidang momen, kalau bidang momen gambarnya itu di bawah bentang dia nilainya positif. Di atas bentang baru yang momen nilai negatif. Jadi kalau ini bentang, yang di bawah ini positif ya, yang di atas negatif. Itu momen. Nah, kita gambarkan ini 0 sampai 5. 0-nya kan di A, 5-nya itu di P. Jadi kalau misalnya ini kita bagi sampai di apa? 1, 2, 3. Ini enggak beraturan misalnya. Nah, kayak gini misalnya ya. 0 dia MX-nya 0. 1 itu 2,5. Misal di sini 2,5. Kemudian yang kedua 5 ton. Berarti di sini kita gambarkan. Yang ketiga 7,5. Oh, turun lagi dia. Kemudian yang keempat 10. Turun lagi. Tambah ke bawah, tambah besar. Dia plus kan. Yang kelima ini 12,5. Nah, ini ya kan. Nah, dihubungkan MX-nya ini ya sebesar ini. Karena dia VA dengan VB-nya nilainya sama-sama 2,5 ton ya, otomatis kemudian P-nya ini di tengah dia simetris. Ininya nilainya sama. Ini harus pakai mistar ya. Ini tadi
Bentar. Apa dia nih? Nah, saya ini lagi. Tadi saya mau gambar lagi. Nah, ini bidang momennya sudah dapat kan kita gambar, ya. Kalau sudah digambar karena dia PA dan PB-nya ini kan simetris, maksudnya besarannya sama, otomatis di sininya juga sama. Apa momen yang bekerjanya juga sama. Nah, kalau di bidang momen ya, kalau dia positif, ya diagram positifnya itu gambar ada untuk penggambaran arsir itu ada aturannya. Ya. Kalau diagramnya positif maka ininya arsirannya tegak lurus. Ini dia positif. Ya. Ini maksimumnya 12,5 ton meter. Nah, nilai positif dan nilai negatif pada bidang momen itu bukan menunjukkan momennya kurang atau minus ya, tapi menunjukkan jenis gaya yang bekerja ya. Jadi kalau dia positif ya, berarti dia gaya tarik. Kalau dia negatif berarti dia gaya tekan. Tuh. Nah, ini kan yang sebelah kiri. Kalau misalnya X-nya ditaruh dari B, boleh saja. Misal kalau yang dari B, kita bikin kalau yang dari B, nah, misal sini, X-nya di sini. Nah, kita mau X-nya di sini. Ya. Ini sebesar X, berarti di sini ujungnya MX. Ya, dari B. Karena dia dari B, ya, berarti kita hanya mau ngelihatnya, bukan mau jadi gaya yang dilihat hanya yang dari yang sebelah kanannya saja. Yang sebelah kanan berarti ada VB. Ya kan? Ini saya bagi. Ini berarti momen X ini X-nya itu kan antara dari 5 ini kan 0 sampai 5. Karena dia dari B ke P. Ini X 5 meter. MX-nya ya, karena dia dari kanan ke kiri maka momennya dinegatifkan ya. Sama dengan minus PB dikali X. MX itu sama dengan VB dikali X, sama dengan 2,5 X. Nah, masukkan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 itu kan dia dari B, berarti yang 0-nya itu di B. Maka MX-nya itu sama dengan 0. X sama dengan 1. MX-nya sama dengan 2,5. Nah, sama dengan ini. X sama dengan 5, maka MX-nya sama dengan 12,5. Nah, jadi sama ini karena dia simetris. Nilai VA itu sama dengan VB. Nah, terus kalau ini bebas naruh X-nya di mana? Misal ya, satu lagi. Misalnya kalau X-nya itu di sini ya. Kalau tadi kan dari A atau dari B. Terus kalau misalnya X-nya dari P bagaimana?
Nah, dari P, X-nya dari P ke sini. Ya. Nah, dari P dia. Dari kanan ke kiri, tapi awalnya itu titik nolnya itu di P. Nah, terus gimana bentuknya? Sama karena dia dari kiri ke kanan, ya berarti gaya yang dilihatnya hanya sebelah kirinya saja, sebelah kiri dari X. Sebelah kiri dari X yang mana? Nah, sebelah kirinya kan berarti sebelah sini. Ada apa? Ada VA, ada P. Jadi kalau yang ungu ini ya, ini apa? Biar enggak apa? Saya ini bedakan. Ini X1, ini X2, ini X3 ya. Biar enggak bingung nanti. Ya, salah ini X1 ini X2 ya. Kalau yang X3 yang ungu ini dia dari P sama dari P ke B ya. Berarti X-nya itu antara 0 sampai 5. Tapi dia dari P. Karena dia dari kiri ke kanan, yang sebelah kiri X-nya saja yang dilihat. Sebelah kirinya ada apa? PA dengan P. Nah, lihat ini. MX-nya di ujung sini ya. Ada yang paling kiri itu PA. PA. PA itu ke P-nya 5 meter ya. Baru ada X3. Jadi PA ke MX itu 5 ditambah X3. Jadi karena dia dari kiri, maka VA 5 plus X3. Kemudian P-nya turun. P turun muter ke kiri. Minus P dikali X3. Sama dengan 2,5 dikali 5 plus X3 minus 5 dikali X3. Masukkan X-nya, X sama dengan 0. Maka MX-nya 0 kan? 5 tambah 3, 0. Berarti 2,5 dikali 5. Dikurang 5 kali 0, dikurang 0. Berarti 12,5 ton meter. X sama dengan 1. Ya. Maka MX-nya, ini 10 menit lagi. MX-nya ini berapa? 2,5 dikali 6. Dikurang 5. 2,5 dikali 6 berapa? 15 kan? 15 dikurang 5 itu sama dengan 10 ton meter. X sama dengan 2. Nah, MX-nya berapa 2? 2,5 dikali 7. 2,5 dikali 7 itu 17,5 ya. Dikurang berapa? 5 kali 2 kurang 10, berarti 7,5 ton meter. X sama dengan 3. Ya. MX-nya berarti 2,5 dikali 8. 16 ditambah 4, 20. Dikurang 15, berarti 5 ton meter. X sama dengan 4. Ya. MX-nya sama dengan 2,5 dikali 9. 9 jadi 2,5 kali 9. 4, 18 tambah 4, 22. Dikurang 5 dikali 4, 20. Jadi 2,5 ton meter. Nah, X sama dengan 5, MX-nya sama dengan 0. Kok 0, Bu? Ya ini 2,5 kali 10. Ya, dikurang 5 kali 10, 5 kali 5. 2,5 kali 10 kan 25. Ya, dikurang 25. Jadi 0. Ya. Nah, di sini kesimpulannya apa? Lihat ya. Yang X3 ini nolnya itu di P. Kalau X2 sama X1 tadi ya, yang 2 sebelumnya itu di P ini kan 5. Lihat nilai 5-nya dia 12,5. Ya.
Nah, sedangkan yang X3 itu dia mulainya dari P. P-nya itu 0. Berarti 0-nya berapa di sini? Nah, lihat. Berarti mau dari mana saja, dari mana apa X-nya ditaruh, hasilnya akan tetap sama. Lihat ini urutannya. Kalau ini dari 0 ke 12,5, ya kan? Kalau yang dari P 12,5 ke 0. Karena 5-nya itu, ya, 5-nya itu di B. Ya. B kan ini X sama dengan 0-nya 0. Jadi apa maksudnya? Intinya saya ngasih X-nya di mana-mana ini selama aturannya itu digunakan dengan benar, jadi hasilnya akan tetap sama. Aturannya tadi pertama apa? X-nya tadi ya. X kalau dari kiri ke kanan, ya kan? Maka gaya hanya sebelah kiri. Sebelah kiri saja. X dari kanan ke kiri, ya. Maka gaya hanya sebelah kanan saja. Nah, terus jika momen ya mx dari kanan ke kiri, maka dinegatifkan. Dinegatifkan menjadi minus mx. Ya, cuma ini aturannya untuk momen itu cuma 3 ini. Untuk beban terpusat. Beban terpusat nanti beban merata juga kayak gitu. Nah, ini dari sini sudah paham belum? Paham. Sudah paham? Nah, coba kita buka, ada contoh soal yang kemarin itu ya, yang sudah dicari ininya, apa namanya, reaksi peletakannya, yang ini kemarin. Yang ini tadi kan sama dengan yang tadi. Nah, kalau yang ini yang di atas. Ya kan? Kan kalau dilihat ini dia nggak simetris, ya kan? Karena ada balok gantung di sebelah B itu. Ya, dengan beban P2. Nah, ini bentuk apanya? Bentuk bidang momennya seperti apa? Kan kalau tadi kalau dia hanya ini ya. Nah, kalau dia hanya A dan B saja, ujungnya A, ujungnya B, di A ini kan 0 tadi momennya. Ya kan? Di B ini dia 0 tadi, momennya tadi. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya. Bentuknya yang ini jadi ini kan nggak sama, VA-nya nggak sama, VB-nya nggak sama nilainya. VA-nya 2,5, VB-nya 37,5. Terus bagaimana mencarinya? Jadi saya copy dulu ya. Saya copy dulu ya. Gabungkan dengan ini tadi. Di sini. Nah, ini ya. Ada kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya berubah jadi biru. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu.
Kelihatan, Bu. Ini kan apa? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ada balok gantung, ya kan? Kita mau cari bidang momennya. Sama kita bikin X1-nya, saya maunya dari sini, misal. X1. Berarti di ujung sini kan MX1 kan. Kemudian X2-nya, saya mau dari sini. Ya. X2. Di ujung sini MX2. Terus yang ketiga, nah X3-nya saya taruh di sini. MX3. Otomatis kalau di sini kita lihat X itu dari apa A ke P1. Itu berarti 4 kan. Antara 0 sampai 4 meter. Kemudian X2 dari P1 ke B. Itu sama 4 meter. Tapi 0-nya dari X1. Kan. Kemudian yang X3 dari P2 ke B. Apa? Antara 0 sampai 3 meter. Nah, oh ini tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau habis langsung nutup apa ininya videonya nutup langsung ke link kedua ya. Nah, ini kita cari pertama dari X1 ya. MX1 sama dengan kalau tadi dari kiri ke kanan yang kita lihat hanya sebelah kiri saja. Kalau sebelah kiri dari X1 itu kan ada VA. Berarti VA dikali X1. Itu sama dengan ini VA-nya 2,5. 2,5 kali X1. Nah, kita masukkan X1-nya antara apa dari 0 sampai 4. X1 sama dengan 0. Maka MX1 sama dengan 0. X1 sama dengan 1. MX1 2,5. Kemudian X1 sama dengan 2. MX1 sama dengan 5 ya. X1 sama dengan 3. MX1 7,5.